2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi di channel saya ini seperti biasa sore hari ini. Di hari ini kita akan nge-vlog mengenai perjalanan. Perjalanan ini dari Jor. Kali ini kita nggak akan ke Bekasi Timur, tapi hanya sampai Bekasi Barat. Kita lihat seperti apakah perjalanan. Tadi sempat agak lumayan tersendat ya teman-teman. Dimulai dari pintu masuk tol Pulau Gadung sampai tadi mau masuk ke setelah Pulau Gebang ya. Dan saat ini kita masih ada di tol Jor dari arah Tanjung Priok, dan ini rencananya kita akan menuju ke keluar tol Bekasi Barat, mau ke Sumarekon, jemput anak dan istri sekalian buka puasa bersama di sana. Ya, seperti apakah keseruannya? Tetap saksikan terus di channel ini, dan seperti biasa jangan lupa klik like dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ya, di depan sudah mulai melambat, dan ini sudah hampir sudah kedua hari ya. Pagi tadi itu jalanan dari arah Bekasi Timur sampai mau menuju Cikunir itu macet teman-teman, macet parah. Makanya tadi saya masuk tolnya itu tadi di arah Kranji Kalimalang 1 ya, daerah Caman situ. Ya lumayan lah, tidak begitu terlalu telat. Dan saat ini kita akan masuk ke pintu pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dan dari arah Jor Tanjung Priok ya. Ini hari ini memang spesial macet banget ya teman-teman. Tadinya saya mau keluar Kranji ya, tapi nggak jadi, lewat sini aja lah ya, biar sekalian kita ngevlog di jalan tol. Di Kranji juga sama sih, padat merayap juga ya teman-teman. Kalau di sini emang padat merayapnya di area pertemuan ini nih, yang dari tol Jor dari Pondok Indah ya, dan juga dari tol Jor dari arah Tanjung Priok. Di bawah juga padat juga teman-teman. Cuma kalau di jalur biasa itu Kalimalang ya, Kalimalang itu loh memang kalau jam segini kan rawan, bukan rawan ya, maksudnya banyak banget kendaraan roda 2-nya dibandingkan roda 4. Tapi kalau di jalan tol ini kan lebih banyak kendaraan roda 4 atau lebihnya ya. Jadi kalau bahasa saya, bahasa Sundanya nggak rungsep gitu kan, nggak rungsep. Kalau di tol ini ya memang antri gitu, paling ada nyerobot mobil 1-2. Tapi kalau di jalan biasa di Kalimalang ini, kalau antrinya ya mobilnya antri, cuma motornya ini kadang-kadang kanan kiri gitu. Dan itu ya bisa jadi bikin emosi pas lagi bulan puasa ya teman-teman. Makanya saya lebih memilih lewat jalan tol aja. Kita dari Jor masuk ke Jakarta Cikampek, baru nanti kita keluar di Bekasi Barat gitu teman-teman ya. Walaupun memang agak ngantri oke lah ya. Oke, sudah mulai masuk ke jalur pertemuan Jor Jakarta Cikampek.
emang ya didominasi oleh mobil-mobil besar. Baik itu yang tangki, mobil tangki, kendaraan tangki, kontainer, truk-truk, bak, box ya. Memang seperti itu, emang jalurnya memang di sini ini itu seperti itu, nggak bisa dipungkiri gitu. Ya, setiap hari seperti ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak. Mungkin ada beberapa di vlog saya di sebelumnya itu kondisinya masih lancar, tidak seperti ini ya. Tapi akhir ini mungkin minggu ini kondisi lalu lintasnya lebih padat daripada biasanya. Tapi tidak apa-apa, kita nikmatin saja ya teman-teman. Proses antri ya, pertemuan dua jalur sih ya teman-teman, dua jalur yang akibatnya ya harusnya dari empat itu ya tidak ada pengecilan gitu kan. Kalau ini dari 4 jadi 2 gitu, pertemuannya seperti itu ya teman-teman. Malah jalurnya ke Jalan Layang MBZ itu masih sepi ya, belum ada pergerakan yang berarti, nggak ada antrian naik ke atas teman-teman, lebih cenderung sepi, lebih banyak tolnya ramai di bawah ya. Untuk sekedar informasi juga, untuk jalan tol Layang MBZ itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan pribadi saja. Kendaraan pribadi, untuk mobil-mobil besar sih tidak diizinkan ya. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal mungkin ada yang tahu ya, padahal di tol tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tanjung Priok itu posisinya di atas juga ya, hampir sama. Tapi ini MBZ dia posisinya di atas, tapi mobil besar tidak boleh naik ke atas. Kenapa? Apakah memang sengaja khusus mobil kecil aja ya, supaya mobilitasnya ataupun juga kondisi lalu lintasnya lebih lancar gitu. Biarinlah yang macet di bawah seperti itu. Dan yang lebih ini lagi, jalan tol MBZ ini dia hanya mempunyai satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Ini bapak ini ketemu lagi nih, yang kemarin sempat papasan juga nih. Ajin bapak ini. Polisi militer 912804. Motor yang keren. Yang besar-besar semuanya ya, dari sini sebelah sana juga kalau bisa lihat itu memang besar-besar mobil kecilnya sih jarang ya. Masih didominasi oleh mobil-mobil yang sangat besar. Nah, ini pertemuannya ya teman-teman, dari 4 jalur menuju ke 2 jalur. Teman-teman yang macet kan, sudah besar-besar tambah 4 jadi 2 jalur ya, pasti jadi macet dari simpang susun sananya ya. Sepertinya tol Jakarta Cikampek sih lancar, cuma belum tahu nih nanti begitu keluar Bekasi Baratnya kondisinya seperti apa, kita lihat ya. Sambil dikit-dikit
biar nggak kena copyright ya, suaranya samar-samar aja ya musiknya teman-teman. Nah, ini sih masih lancar ya, masih cenderung lancar depan, walaupun memang dipenuhi oleh mobil-mobil barang, mobil-mobil besar. Oke, kita bergabung sebentar ke jalan jalan tol jalan Cikampek. Jalan tol Cikampek. Ini seharusnya ini, tapi kok depannya ada mobil kali ya. Nah, iya. Ada mobil berhenti di depan, jadi kita masuk jalur 2 ya teman-teman. Nanti masuk jalur 1 lagi karena kita akan keluar, nggak jauh sih dari sini kan, nggak jauh nih. Jakarta cuma 1 kilometer aja. Atau Bekasi Barat ya. Semoga tidak macet ya teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, kita ambil kiri lagi teman-teman. Kita ambil kiri. Lagi ada di sini Bekasi Barat sama Kayon. Keluarnya sekitar 500 meter lagi. Lumayan. Baiklah, kita keluar di Bekasi Barat. Nah, di Bekasi Barat ini ada 2 pintu keluar. Yang satu pintu keluar menuju Kalimalang, yang satu lagi ke Bekasi Barat arah Pekayon. Di depan ya teman-teman. Kita masuknya Bekasi Barat arah Pekayon. Nah, ini yang paling kiri ini keluar tol juga, tapi arahnya ke Kalimalang. Kita masih lurus, kita keluarnya di Bekasi Barat Pekayon. Atau yang mau ke Mall GMM lebih enak sih lewat situ ya, lewat keluar tol Kalimalang. Oke, ini kita sudah mau bayar tol. Kalau Bekasi Barat ini teman-teman, pintu keluar masuknya itu hanya satu ya, satu keluar masuknya di sini. Lain dengan Bekasi Timur, itu ada 2, kanan dan kiri. Kalau ini Bekasi Barat ini pintu keluar masuknya hanya satu. Di depan sudah mulai padat. Kita pelan-pelan saja. Ya, kita masuk ke keluar tol, bukan masuk, keluar tol Bekasi Barat ya teman-teman. Kita lihat kondisi jalannya seperti ini, pelan-pelan tapi pasti. Tersendat. Memang volume kendaraannya cukup lumayan banyak ya.
Ini dari pintu tol keluar kita ambil ke arah kiri gitu. Ya, ambil tol arah kiri, terus nanti kita lurus lewat jembatan Sumarekon ya teman-teman. Kalau ke kanan itu tembusannya bisa ke Bekasi Timur, ke terminal. Nah itu bisa juga lewat belok kanan ya. Tapi sekarang ini kita menuju ke Sumarekon, belok kiri. Ya belok kiri ini ada kantor wali kota Bekasi, terus juga ada rumah sakit, ada Sumarekon. Memang kita tujuannya ke Sumarekon, Bekasi Barat. Ya nggak di Jakarta, nggak di mana yang namanya Jabodetabek itu identik dengan macet teman-teman. Jadi ya tidak tidak heran lagi kalau yang namanya tiap hari itu macet. Syukur-syukur alhamdulillah kalau ketemu nggak macet, nah itu baru tumben banget gitu loh, nggak macet, nah itu baru tumben. Tapi kalau misalkan macet ini sudah biasa ya teman-teman, jadi tidak heran lagi, tidak heran dan tidak aneh lagi, karena di kalau sekitaran Jabodetabek ini pasti akan ketemu yang namanya macet. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu pasti selalu ada lalu lintas macet ya, seperti itu. Jadi nggak aneh lagi kalau macet, sebetulnya sudah biasa. Ya, sudah biasa melalui kemacetan ya tiap hari seperti ini. Tapi memang kalau kalau di kampung itu kalau ada macet ya, kalau ada macet malah akan aneh gitu loh ya teman-teman. Malah kok macet, terus ada apa nih? Padahal di Jakarta sendiri atau di Jabodetabek sendiri itu tiap hari sudah mengenal yang namanya kemacetan. Nggak aneh, tapi coba kalau teman-teman misalkan dari kota besar pulang ke kampung halaman yang biasanya nggak macet, tiba-tiba macet, pasti akan jadi pertanyaan gitu. Oh, macet nih, tumben macet. Kalau di sini yang jadi pertanyaan nantinya adalah, oh tumben lancar. Oke, kita ambil sedikit jalur kanan, karena kalau kita ambil jalur kiri itu kita kembali ke Kalimalang ya teman-teman. Sebab agak ini juga nih, agak apa ya, padatnya ini karena memang simpang siur yang dari arah kanan mau ke kiri, yang dari kiri mau ke kanan. Kalau saya sih memang ngambilnya jalur tengah aja ya teman-teman, biar lebih enak, karena jalur tengah itu lurus nanti. Nah ini jauh di atas itu jembatan penyeberangan mungkin. Sekarang sih sudah lumayan ada yang nyebrang ya. Kalau dulu sih sempet kayaknya sepi banget yang nyebrang, lebih orang-orang masih banyak yang nyebrang di jalan-jalan seperti ini ya teman-teman. Nah itu di depan ini perempatan, kita lurus terus karena nggak boleh, walaupun kita mau belok kanan tapi nggak boleh belok kanan ya teman-teman. Putar balik atau belok kanan di sini nggak boleh, bolehnya lurus. Nanti kalau mau putar balik itu di flyover, di bawahnya itu putar balik. Memang padat, cukup padat teman-teman. Ya ini kita ketemu lampu merah, masih ini cuma satu aja sih lampu merah di sini ya. Tadi pas pintu keluar tol,
kalau ke kanan tuh harus mengikuti isyarat lampu ya. Tapi kalau belok kiri itu bisa terus. Jadi kita terus. Nah ini kena lampu merah. Jadi gantian nih dari arah Kalimalang, terus juga dari arah mana Kartini ya sebelah kanan itu yang mau lurus atau belok ke sebelah sana ke kanan. Jadi teman-teman ya, Bekasi Barat memang seperti ini. Di Bekasi Barat ini lebih banyak mall dan juga bangunan-bangunan tingginya atau apa, roda ekonomi itu ada tuh lebih banyak di Bekasi Barat ya. Tapi di sini tapi untuk pemukiman biasanya lebih banyak di Bekasi Timur, maksudnya Bekasi Timur. Bekasi Barat ini lebih banyak ke perkantoran ya. Bekasi Timur, Bekasi Utara itu perumahan, Selatan juga lebih banyak ke perumahan, Timur juga lebih banyak perumahan. Di Bekasi Barat juga ada perumahan, hanya saja mungkin tidak sebanyak yang di Utara, Timur, dan Selatan ya. Yang lebih banyak bisnis itu lebih banyak berada di sini. Ini kota Bekasinya ya teman-teman semuanya. Ini nggak tahu nih macetnya apakah sampai Sumarekon atau tidak, karena di depan sana nanti ada yang putar balik dari arah depan itu mau menuju biasanya ke arah Pekayon, Keranji ya, Keranji. Oke, jangan terus saja. Masih 3 kiloan lagi ya, 3 kilometer dari sini ke Sumarekon. Kalau lancar sih paling cuma 5 menit sampai, tapi berhubung macet ya sekitar 16 sampai 20 menitan lagi ya. Memang lumayan padat teman-teman ya. Apalagi mungkin kalau lihat motor kanan kiri itu motor, kita nggak tahu mereka itu sebenarnya mau belok kemana nih. Dan dulu itu di Bekasi Barat ini dia ada jalur cepat dan juga ada jalur lambat. Jalur cepat ini di di jalur 3 dan jalur 4. Nah, jalur lambat itu di jalur 1 dan jalur 2. Jadi motor itu dulu hanya boleh di jalur lambat, teman-teman. Nggak boleh ke jalur cepat. Nah, sekarang separatornya sudah tidak ada. Akhirnya di jalur 1, 2, 3, 4 itu itu jadi bisa motor dan juga bisa mobil. Dulu sih sempat seperti itu ya. Jadi ada 2 jalur cepat dan jalur lambat. Nah, sekarang malah ditiadakan seperti itu. Gitu. Saya juga kurang begitu paham ya maksudnya dihilangkan itu seperti apa, untuk apa sih gitu. Ya lu di sini nih jalur ada separatornya di depan, nah pas mobil Grand Livina gitu. Nah, ya itu separator. Jadi di jalur 3 dan jalur 4 itu lebih banyak kendaraan roda 4-nya dan motornya itu di jalur paling kiri.
Nah itu di depan ada stadion sepak bola, itu Candrabaga ya, stadionnya yang ada di Bekasi. Jadi kalau ada pertandingan bola liga-liga gitu biasanya di Candrabaga situ ya. Ini termasuk stadionnya baru juga sih, masih baru juga, masuk baru dan jadi salah satu ikon yang ada di Bekasi. Jadi sering banget dipakai oleh timnas ya, yang mau bertanding di sini nih. Ada sampingnya itu ada rumah sakit ya, Mitra Keluarga. Sekarang dulu Mitra Keluarga hanya di Bekasi Barat, tapi sekarang di Bekasi Timur juga sudah ada ya rumah sakit Mitra Keluarga. Nah ini yang saya maksud teman-teman ya, di sini ada jalur putar balik, di mana jalur putar balik ini adanya di sini, tidak ada khusus untuk jalur putar balik kayak dari pintu tol. Kayak dari pintu tol menuju belok kiri itu nanti putar baliknya itu di kolong jembatan ya teman-teman. Nah kalau di sini itu putar baliknya ya di situ tadi, jadi tambah sedikit tersendat teman-teman. Ini kita ambil kanan aja. Nah kita akan naik ke jembatan Sumarekon ya teman-teman. Nah ini lapangannya, coba geser tuh. Itu lapangannya ya, lapangan stadion sepak bolanya itu ada di depan. Tambah macet. Ya, bisa lihat ya teman-teman, itu lapangannya, stadionnya besar sekali. Pindah lagi ke kiri lah. Nah depan itu sudah mau masuk ke jembatan Sumarekon. Nah di bawahnya ini nanti ada jalur itu ada yang ke Kranji, Cakung ya. Terus kalau ke pertama lewat bawah itu ke kanan itu ada stasiun Bekasi dan terminal Bekasi. Kita naik flyover ke atas menuju ke Sumarekon Mall. Ya udah tinggal sedikit lagi ya, sekitar 2,5 kilometer lagi. Tapi berhubung macet jadi agak lama teman-teman. Antri aja sih, hanya antri. Kebayangin kan dulu sebelum ada jembatan jembatan layang Sumarekon ini kan di belakang Sumarekon ini ada perumahan ya teman-teman. Nah itu kalau dia kan masih belum bisa nyebrang karena ada sungai juga di depan, jadi tapi nggak langsung nyebrang ke sana ya, orang harus muter dulu lewat belok ke kanan lewat terminal bulan-bulan dan macetnya luar biasa. Sekarang sih sudah ada jembatan, jadi waktu tempuhnya lebih dekat. Ya tapi tetap saking banyaknya saking banyaknya yang punya kendaraan ya Pak, jadi seperti ini, jadi padat banget. Ini yang nyalip sebetulnya yang ngambil antrian dari sebelah kiri itu masuk ke kanan.
sudah macet. Geser lagi. Ini ya teman-teman, jembatannya nih ikonik banget. Ikonik banget. Ini sebenarnya jalur kita ini ya, ada garis putus-putus yang putih ini ya, bukan yang kuning. Berhubung kanan kirinya belum ada motor, jadi ya kita harus hati-hati. Jadi agak sedikit ke kanan jadinya gitu. Oke. Ya, teman-teman ya. Nah, ini jembatannya ada sejenis jaring-jaring gitu. Di depan itu ada apartemen, ada gedung ya, pusat apa ya, bisnis. Jadi kawasan bisnis yang menjanjikan juga sih Summarecon ini. Ya, masih macet, kita turun nih. Dari sini kelihatan ya gedung-gedungnya, terus juga ada ikon-ikonnya. Ya semoga saja nanti begitu nyampe Summarecon bisa langsung dapat parkiran teman-teman. Karena sudah sore juga nih ya, takutnya mereka juga sama-sama ngejar buka puasa ya, kita juga sama nih. Semoga saja masih dapat tempat parkir teman-teman ya. Masuk kawasan Summareconnya ya. Summarecon itu apa ya, terkenal dengan developer yang membuat atau menjadikan rumah dan juga kota di dalam kota gitu. Tapi bagus ya, bagus juga. Dia juga membuat akses jalan juga sih buat semua orang. Kan nggak selamanya yang melintasi mobil, yang melintasi atau kendaraan yang melintasi ke Summarecon itu mereka punya rumah di Summarecon gitu. Nggak semuanya kan gitu. Bisa jadi yang ada di belakang Summareconnya, kanan kiri gitu ya. Jadi orang bisa menikmati fasilitas dari Summarecon ini, dan juga mungkin beberapa fasilitas kayak toko-toko ya, ruko-ruko gitu. Nah ini bisa dinikmati juga sama semua orang. Kita ambil kiri. Nah, nanti kita akan ngambil lurus terus ya, lurus terus nanti masuk ke mall Summareconnya. Di depan itu ada ikon segitiga piramida tapi terbalik. Kalau di
di Itali atau Prancis ya, segitiganya kan bener gitu. Kalau di sini terbalik gitu loh. Jadi ikonnya Sumarekon di Bekasi ya seperti ini. Dan ini kalau lihat dari pesawat itu kelihatan loh. Kita tahu, oh ini baru nyampe Bekasi nih ternyata gitu kan. Sebentar lagi akan turun. Nah ini kelihatan dari atas, karena kalau malam itu terlihat lampunya ya, lampunya terlihat. Oke, banyak terbalik. Kita akan ngambil jalur lurus saja. Kaget motornya. Kita tidak bisa langsung putar balik ya, harus muternya agak jauh. Nggak apa-apa, karena saya mau emang ke Sumarekon ya, harus di sini masuknya ya. Alhamdulillah sudah sampai di Sumarekon Mall Bekasi. Oke teman-teman, terima kasih atas view, like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang belum, ayo segera di komen dan juga subscribe, apalagi like ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di next trip ya, di vlog selanjutnya. Perjalanan kemana lagi kah saya akan membuat vlog. Dan untuk vlog kali ini kita selesai dulu sampai di sini. Terima kasih, sehat selalu, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.